Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7. Kali ini kita akan belajar mengenai how to describe people and things in order to make them stand out. Tapi sebelum mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang akan kita pelajari ini ada di buku paket kalian, Chapter 7, I'm proud of Indonesia. Aku bangga pada Indonesia. Nah, di unit 7 ini ada 4 hal yang akan kita pelajari. Di sini ada we will learn to describe people, animals, and things in order to make them stand out, membuatnya mudah dikenali, to show my pride of them, untuk menunjukkan kebanggaan kita, to promote them, untuk mempromosikan, kemudian to criticize them, untuk mengkritisi. Nah, yang akan kita pelajari untuk pertemuan ini adalah yang pertama, to make them stand out. Apa itu make them stand out? Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. 1. Mengidentifikasi fungsi sosial, mendeskripsikan orang, binatang, dan benda sehingga mudah dikenali. Yang kedua, mengidentifikasi unsur kebahasaan. Nah, kalimat apa yang digunakan untuk mendeskripsikan di sini? Yang pertama adalah kalimat simple present tense. Kemudian apalagi yang digunakan yang harus kita pahami adalah menyebutkan ciri-ciri benda menggunakan kata-kata sifat atau kata benda yang diperlukan. Nah, mari kita lanjutkan. Kalian lihat halaman selanjutnya di buku kalian ada dialog antara Edo dan Benny. Let's read the dialogue. Do you see my notebook? Edo says, kata Edo, apakah kamu melihat buku catatanku? I put it on my desk. Aku menyimpannya di mejaku. But it is not there now. Tapi sekarang nggak ada di sana. Benny pun nanya. Benny mau bantu nyari nih. What does it look like? Bukunya kayak apa? Seperti apa bukunya? Kemudian Edo pun menjelaskan ciri-cirinya. It's thick. Bukunya tebal. It has a blue hardcover. Kemudian buku itu juga memiliki cover yang keras, sampul yang keras atau tebal berwarna biru. Does it have a pink ribbon separator? Apakah buku itu memiliki pembatas buku pita berwarna pink? This one? Apakah yang ini? Nah, dia nemuin buku seperti itu tapi pembatasnya warna pink. Yang ini bukan, kata Benny. Kata Edo, no, the ribbon is white. Betul sih kayak gitu, tapi pitanya bukan pink, tapi putih. Pitanya warna putih. There is a sticker on the cover. Kemudian ada stiker di sampulnya. It's shiny. Stiker itu berkilau atau berkilat ya, bening, herang. White, putih. Round, bulat. With a picture of an orang-utan, dengan gambar seekor orang utan. Jadi stikernya warnanya putih, berkilat, mengkilat, kemudian bulat, bundar, kemudian ada gambar orang utannya, gitu kata si Edo. Nah, setelah dengar ciri-ciri itu, Benny pun ingat, oh iya, pernah saya lihat di mana? It must be the one over there. Pasti yang itu di sana deh, on the teacher's desk. Tuh, yang ada di meja guru.
Tadi mungkin kamu ngumpulin, lupa diambil lagi gitu. Kemudian kata Edo, yes, you were right, thank you. Iya, kamu bener, yang itu bukunya, makasih ya Benny, gitu kata Edo. Nah, jadi setelah mengenali buku-buku, mengenai ciri-cirinya, Benny pun bisa mengetahui yang mana yang punya Edo. Itu gunanya mendeskripsikan sesuatu. Nanti kita mendeskripsikan benda. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa saja kosakata yang digunakan oleh Edo untuk mendeskripsikan buku catatannya. Mari kita lihat di sini vocabulary, kata yang digunakan untuk mendeskripsikan benda. 1. Notebook, buku catatan. Yang kedua, a blue hardcover, sampul tebal berwarna biru. A pink ribbon separator, pembatas buku pita warna pink. Sticker, tempelan. Shiny, berkilat. White, putih. Round, bulat. Picture of orang utan, gambar orang utan. On the teacher's desk, di meja guru, di atas meja guru. Nah, dalam dialog tadi, selain kosakata yang mendeskripsikan benda, ada juga kalimat-kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan benda, namanya kalimat simple present tense. Apa saja kalimat simple present tense yang digunakan? Di sini ada kalimat memberi informasi dan meminta informasi. Jadi ketika kita ingin mengetahui deskripsi benda, maka ada meminta informasi dulu, baru memberi informasi. Nah, kalimat meminta informasi yang digunakan dalam dialog tadi ada 3 kalimat. 1. Do you see my notebook? Does it have a pink ribbon separator? What does it look like? Yang pertama, do you. Jadi kata bantunya do diikuti oleh subjek you, maka artinya apakah kamu. Ini kalimat menggunakan do ini membutuhkan jawaban iya atau tidak. Does it have a pink ribbon separator? Kalimat ini juga membutuhkan jawaban iya atau tidak. Kalau yang pertama do, kalau yang kedua does. Kalau do untuk subjek you. Kalau does untuk subjek it. Sekarang yang ketiga adalah what does it look like? Seperti apa tampaknya buku itu? Nah, ada kata tanya what di sini. Kalau ada kata tanya, maka jawabannya tidak boleh iya atau tidak, tapi harus menjelaskan. Oke, selanjutnya. Contoh kalimat memberi informasi nominal. Kalau tadi meminta informasi, sekarang memberi informasi. Tapi nominal bentuknya, nominal T tidak menggunakan kata kerja. Oke, contohnya it's thick. Buku itu tebal. Tidak ada kata kerja, adanya to be yaitu is. Itu singkatan dari it is. The ribbon is white. Di sini juga to be-nya is. There is a sticker on the cover. There's itu singkatan dari there is. Kemudian it's shiny, white, round with the picture of orang utan. It's shiny, itu juga to be-nya is. It is shiny. Nah, ini adalah kalimat digunakan untuk menyatakan informasi tapi tidak menggunakan kata kerja. Selanjutnya, contoh kalimat memberi informasi nominal dalam bentuk menyangkal, dalam bentuk negatif. Kalau tadi positif, sekarang negatif. Menyangkal informasi. It is not there now. Jadi ada to be is diikuti oleh not. Tidak ada di sana bukunya sekarang. Nah, karena ada not-nya, maka ini kalimatnya menyangkal informasi.
tapi tidak menggunakan kata kerja. Selanjutnya, bagaimana dengan contoh kalimat verbal? Kalimat yang menyatakan informasi dengan kata kerja. Contohnya, I put it on my desk. Saya menyimpannya di atas meja. Kata kerjanya put. Tidak ada is di sini, adanya put. It has a blue hardcover. Buku itu memiliki. Nah, has di sini kata kerja. Memiliki sampul tebal warna biru. Jadi kata put dan kata has merupakan kata kerja. Nah, selesai penjelasan Ibu kali ini. Ibu ingin kalian lebih paham untuk materi saat ini, materi yang Ibu jelaskan tadi. Maka Ibu beri tugas. Yang pertama, pasangkan kata-kata bahasa Inggris dengan artinya. Kata-kata bahasa Inggris di sebelah kiri, pasangkan dengan kata-kata artinya sebelah kanan. Kalian boleh pakai garis, boleh pakai di sampingnya ditulis kembali dan sebagainya. Itu gimana bagusnya. Yang penting match the words with their meanings. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Tugas yang kedua, kalian lihat di sini ada paragraf yang tidak lengkap. Ada paragraf yang harus dilengkapi dengan kalimat atau kata yang tepat. Nah, maka tugasnya adalah complete this passage with the suitable words. Lengkapi paragraf ini dengan kata-kata yang sesuai, yang tepat. Di sini kata-katanya sudah disediakan nih. Ada a white ribbon separator, ada thick, ada a blue hardcover, ada a sticker, ada a picture of orang utan, ada shiny. Kalian tinggal masukkan ke tempat yang kosong ini ya. Fill in the blanks with the proper words ya yang ada di atas tadi. Nah, silahkan kalian isi dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah bentuk paragraf dari dialog yang tadi dibacakan. Isinya sama, cuman bentuknya berbeda. Kalau tadi bentuknya dialog, ini bentuknya paragraf. Pasti berbeda kalimatnya juga, tapi isinya maknanya sama. Nah, yang terakhir, kalau kalian tadi menggambarkan sesuatu dalam bentuk dialog, kemudian menggambarkan sesuatu dalam bentuk paragraf. Nah, sekarang Ibu minta kalian menggambarkan buku catatan Edo dalam bentuk gambar. Jadi, kalian deskripsikan buku catatan Edo tadi dalam bentuk gambar. Aku yakin kalian bisa ya. Oke. Nah, that's all for today. Thanks for watching. See you on the next video. Jangan lupa tetap sehat, selamat, dan nyaman. Sekian dari Ibu. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.